Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Pastikan saudara dan saya mengalami sukacita yang baru, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan dimanapun saudara berada, kita pasti menikmati Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari berikan dulu tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku, mari tundukkan hatimu. Pastikan saudara dan saya menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Roh kami tetap menyatu dengan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya di ibadah kami ini, kami akan menikmati Engkau. Kami akan merasakan Engkau tinggal dan diam dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari buka hatimu. Untuk jamaah berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan dulu tepuk tangan terhebat bagi Allah kita. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
Mari rasakan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan. Biarlah roh Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mari angkat suaramu, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Biarlah roh Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita. Rasakan Dia mengalir dalam hidupmu. Tercurah dalam hidupmu. Kami sembah Kau Tuhan, ya Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, biarlah roh kami tetap menyatu dengan Engkau. Mari sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Jangan ada di antara kita yang berdiam diri. Rasakan Dia. Haleluya. Yesus. Mari lagi-lagi menyembah Tuhan. Mari tinggikan nama Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Roh-Mu bekerja atas kami. Haleluya. Mari ambil seluruh hidup hati kami Tuhan. Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami Yesus. Buka hatimu, buka hatimu. Biarlah roh Allah yang bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari pandang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Datanglah urapi kami Tuhan. Mari siapkan hatimu menerima kuasa daripada Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Tepuk tangan kemegahan bagi Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas hidup kami, atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini, di hati kami, di pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersorak-sorak bertepuk tangan bagi Allah kita, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita katakan amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita, yang bersuka cita sekali lagi, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yuk kita semuanya menari bagi Allah kita, amin. Yuk kita menari sesuai dengan suku kita masing-masing, amin. Haleluya. Saudara masih ingatkan suku saudara masing-masing? Yuk menari bagi Allah. Mari katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Yuk katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Yuk kita sama-sama menari bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah kuasa Tuhan tercurah atas hidup kita, amin. Katakan amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari kepada tujuan kita, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Yuk semuanya kita menari bagi Allah kita. Kau terima kuasa Tuhan, amin. Haleluya. Mari katakan kepada Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Siap-siap untuk lari kepada Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima
terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Kami persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Mari berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Kita tenang bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Ada mujizat
Persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi kita katakan, amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua. Dimanapun kita berada hari ini, saya percaya bahwa setiap kita sungguh-sungguh merasakan pertolongan Tuhan walaupun mungkin dalam keadaan yang sangat terbatas pada saat hari-hari ini karena COVID-19, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini atas kebaikan-Mu, kesempatan yang Kau beri sehingga kami masih boleh berkumpul bersama, bahkan juga setiap kami yang ada di rumah, yang ada di hostel, di tempat masing-masing, bahkan yang ada di gereja. Tuhan tolong dan Tuhan berkati sehingga setiap kami sungguh-sungguh merindukan kehadiran-Mu, lawatan-Mu, firman-Mu memulihkan kami, meneguhkan, mengubahkan, menguatkan, dan menyatakan rencana-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Nama Tuhan ditinggikan dan hanya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dan bersyukur. Kita yang rindu dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan terus bergerak maju di dalam Tuhan karena walaupun keadaan-keadaan sulit yang sedang kita hadapi, tapi satu hal yang harus kita pastikan bahwa kita terus berjalan ke depan, bahkan juga menyongsong kepada hari depan, bahkan menyongsong kepada kekekalan. Itulah yang sedang kita jalani pada saat hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat hari ini dengan tema terkoneksi dengan Tuhan. Sekali lagi, terkoneksi dengan Tuhan. Buka Alkitab kita bersama-sama saudaraku dalam Matius pasal 9 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kita baca secara bersama-sama. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa tema atau judul renungan firman Tuhan pada saat hari ini adalah terkoneksi dengan Tuhan atau terhubung dengan Allah. Maka perlu kita pahami bahwa terkoneksi dengan Tuhan adalah satu-satunya cara agar kita bisa berkemenangan dalam menghadapi masalah, agar kita bisa tangguh dalam menghadapi pergumulan, bahkan dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan, bahkan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tahukah saudara, kisah yang ditulis oleh Matius ini, dalam Matius pasal 9 tadi, ini berbicara tentang seorang wanita yang sedang berpenyakit pendarahan selama 12 tahun. Seorang wanita yang sedang berpenyakit pendarahan selama 12 tahun. Tetapi pada kala itu dia mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah ini kan berbicara tentang koneksi. Ini berbicara tentang bagaimana seorang wanita yang sedang pendarahan 12 tahun ini tidak mengalami sesuatu apapun, tidak mengalami sesuatu perubahan dari penyakitnya selama atau sebelum dia terkoneksi dengan Allah. Sebelum dia terhubung, sebelum dia terkoneksi dengan Yesus. Nah itu sebabnya saudaraku, kalau kita kembali kepada kisah seorang wanita yang pendarahan 12 tahun ini, saya terlalu yakin penyakit ini sangat menyiksa fisiknya, bahkan juga menyiksa jiwanya, menyiksa perasaannya.
Saya yakin hal ini bukan saja saudara dia mengalami penderitaan secara fisik. Tentu secara fisik sudah sangat sakit saudara. 12 tahun bayangkan. Nah biasanya kan kalau orang sakit itu minggu-minggu pertama kalau orang sakit, contoh seperti kita sakit di rumah sakit atau sakit di rumah, sakitnya mungkin cukup parah gitu ya. Maka minggu-minggu pertama masih banyak orang yang kunjungin. Masih banyak datang tetangga, keluarga, sahabat, rekan kerja datang mengunjungi. Ada yang bawa makanan, ada yang bawa buah-buahan, ada yang kasih uang. Nah saudara yang pernah mengalaminya pasti ngertilah saudara. Itu pada minggu-minggu pertama. Itu masih banyak orang mengunjungi. Tapi berlanjut 2 minggu kemudian itu sudah mulai berkurang. Apalagi setelah 1 bulan udah tinggal satu orang. Maka bulan demi bulan belum sembuh lagi saudara. Sampai jalan 1 tahun nyaris saudara. Nyaris nggak ada lagi orang yang mau datang lihat kita saudara. Kalaupun ada itu mungkin keluarga dekat atau sahabat best friend kita. Itu pun ya tidak mungkin setiap hari. 1 tahun apalagi saudara, udah tinggal keluarga dekat. Dan kalau berlanjut lagi sampai 5 tahun, keluarga dekat pun sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan. Bahkan kalau sampai 10 tahun, saya yakin saudara, siapapun orangnya, pasti dalam hatinya udahlah kalau memang gak bisa sembuh lagi. Suami saya ini contohnya seandainya seorang istri yang merawat suami 10 tahun sakit, pasti dalam hatinya udahlah lebih baik dipanggil Tuhan atau selesai atau meninggal kalau toh juga tidak sembuh. Sama seperti Ayub kan. Istrinya berkata, kutuk itu analmu. Engkau mati daripada sakit-sakitan parah begini gitu kira-kira. Itu hal yang lumrah saudara. Nah sama seperti wanita ini saudara, mungkin waktu dia sakit awal-awal banyak orang yang empati, simpati bahkan peduli. Tapi setelah bertahun-tahun bahkan 12 tahun tidak ada kunjung sembuh, orang lain sudah mulai menyingkirkan ataupun tidak peduli lagi sama dia. Memang tidak dijelaskan di mana suaminya, apakah ada anak-anaknya atau bagaimana sanak saudaranya, itu tidak dijelaskan. Tapi yang jelas selama 12 tahun dia mengalami penyakit pendarahan. Pada Markus kelima ayat 26 dikatakan di sana, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Nah sama seperti wanita ini. 12 tahun saudara. Ke seluruh tabib sudah pergi. Semua yang ada padanya sudah dihabiskan. Tapi kenyataannya saudara, dia tidak mengalami kesembuhan. Bahkan penyakitnya lebih parah. Bagaimana seorang wanita ini saudara yang berpenyakit 12 tahun mengalami tekanan, mengalami jalan buntu atau seperti tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi tahu nggak saudara, ketika dia mendengar tentang Yesus, ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka pada kala itu sekalipun sebenarnya kecil kemungkinan dia bisa ketemu Tuhan, bahkan dia juga tahu tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Tuhan secara face to face, berhadapan wajah dengan wajah. Tetapi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku sentuh saja, asal terkoneksi saja aku dengan dia, maka aku pasti sembuh. Ini kuncinya saudara. Maka saya mau katakan kepada kita hari ini, koneksi dengan Allah. Satu-satunya cara untuk kita bisa mengalami perkara-perkara yang besar, bahkan kita menang atas persoalan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, katakan amin. Wanita ini saudara, jadi jalan buntu adalah salah satu cara kita untuk datang mengejar Tuhan, untuk datang mencari Tuhan. Bayangkan ini, wanita ini pendarahan 12 tahun. Seperti yang saya katakan, dia bukan cuma sakit secara fisik, pasti juga di masyarakat dia disingkirkan. Yesus berjalan dikerumuni banyak orang.
Banyak orang berbondong-bondong, berdesak-desakan. Untung saja pada kala itu bukan masa COVID-19, saudara. Nah, kalau COVID-19 ya kena pasal lagi Tuhan Yesus. Pasal kerumunan, saudara. Karena sekarang kan di mana-mana tidak boleh mengakibatkan kerumunan ataupun mengumpulkan banyak orang. Nah, Yesus kan pada kala itu banyak orang berbondong-bondong bahkan berdesak-desak. Gak pakai masker lagi. Gak ada social distancing. Tapi pada kala itu tidak ada COVID, saudara. Dan kalau ada pun COVID pada kala itu, Tuhan Yesus bisa menghalaunya itu. Ataupun juga Tuhan Yesus sangat punya kebijaksanaan ataupun punya kuasa di luar logika dan kemampuan kita. Tapi kita kembali kepada konteks. Pada kala itu orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus, berdesak-desak. Nah, maksud saya konteksnya begini. Begitu kerumunan yang berdesak-desakan pada kala itu waktu Tuhan Yesus ada di daerah wanita yang berpendarahan ini. Tetapi walaupun begitu, walaupun seperti tidak mungkin dia bisa menerobos dan menyentuh Yesus, dia melakukan. Itu seperti yang saya katakan, walaupun berbondong-bondong berdesak-desakan orang di sekitar Yesus, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan imannya. Tetapi dia berkata, aku akan menerobos, aku akan berupaya, aku akan berjuang, aku akan berusaha. Ini iman yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Markus pasal yang kelima ayat 28 sampai 29. Sebab katanya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dan Alkitab mengatakan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita perhatikan 12 tahun mencari tabib, semua harta habis, dengan segala upaya tidak ada kesembuhan. Tapi ketika dia terkoneksi dengan Yesus, ketika dia menyentuh jubah Yesus, itu bicara koneksi. Itu bicara bagaimana dia terhubung secara iman, sebab dia menaruhkan imannya, keyakinannya sepenuhnya kepada Kristus. Dia berkata, asal ku sentuh, asal ku jamah, aku sembuh. Saya mau katakan kepada kita hari ini, mungkin saudara punya persoalan, keluargamu sedang kacau balau, di ujung perceraian, suami keras kepala, istri mengeraskan hati, semua seperti tidak ada lagi titik temu, rumah tangga sudah seperti neraka, yang ada dalam pikiranmu cuman bagaimana bercerai, bagaimana supaya bercerai. Tetapi dengar dengan baik, engkau harus lari kepada Yesus. Engkau harus berkata, walaupun kecil kemungkinan keluargaku bisa dipulihkan, kecil kemungkinan keluargaku bisa dipersatukan, tetapi engkau harus berkata, aku harus lari pada Yesus. Sekalipun karena masalah beban yang kualami ini sepertinya aku tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan, atau aku tidak bisa konsentrasi berdoa, atau aku sepertinya tidak bisa konsentrasi untuk baca Alkitab, tetapi dengar dengan baik. Miliki iman seperti wanita yang berpendarahan 12 tahun. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sama seperti engkau hari ini. Mungkin orang sudah menceritakan kejelekan keluargamu. Mungkin orang berkata, enggak mungkin orang itu lagi bisa akur. Enggak mungkin lagi bisa bersatu. Enggak mungkin lagi mereka bisa bahagia. Mereka pasti hancur. Mereka pasti akan bercerai. Tapi dengar dengan baik, jangan karena hal itu kamu berhenti untuk mencari Tuhan, tapi justru karena keadaan itu engkau berkata, tidak, aku hentikan semua pikiran-pikiran negatif itu, aku hentikan semua praduga dan prasangka yang tidak benar itu, tapi aku berlari kepada Yesus. Mungkin kau punya masalah keluarga, orang tuamu, sanak saudaramu, ekonomimu, bahkan penyakit yang sedang terjadi atas kehidupanmu atau atas keluargamu, apapun yang sedang engkau alami hari ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, sama seperti wanita ini, tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jawaban lain selain hanya datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus bukan cuma sekedar doa. Datang pada Yesus bukan cuma sekedar beribadah.
Datang pada Yesus bukan sekedar baca Alkitab, walaupun itu adalah bagian dari sarana kita datang pada Yesus, tapi datang pada Yesus artinya kita terhubung dengan Dia. Kita terkoneksi dengan Dia. Kita tidak bisa menyentuh Dia secara fisik hari ini, tapi kita bisa menyentuh Dia dalam roh. Makanya Yohanes berkata, Allah mencari penyembah-penyembah, bukan menyembah lagi di gunung Gerizim, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaannya sekarang, waktu engkau punya masalah, waktu hatimu gundah gulana, waktu engkau sedang ditinggalkan orang, waktu engkau seperti tidak dipedulikan oleh orang lain, waktu engkau ditekan di pekerjaanmu, ditekan di lingkunganmu. Maka saya mau katakan pada saudara, saudara yang punya masalah hari ini, saudara coba lari kemana-mana, lari ke pesta pora, lari ke clubbing, diskotik, lari kepada perempuan bagi yang laki-laki, main judi, mabuk, ataupun wanita, hanya larinya kemana? Cuman asik tiktokan, asik hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh main TikTok. Lalu apa yang menyelesaikan masalah saudara dan saya? Datang pada Yesus. Cari Dia. Berteriak dari hatimu. Mungkin saudara tidak perlu berteriak dari mulut saudara, karena kan tempat saudara ada bukan rumah saudara, itu hostel milik bersama. Semua penghuni punya hak yang sama. Tapi dalam hatimu kau berkata, Yesus, aku berdoa atas pergumulanku, atas kesulitanku, masalah keluargaku, masalah ekonomi, apapun saudara. Yang ngerti katakan amin. Berteriak dari hatimu. Saudara yang di gereja boleh berteriak sekuat tenaga. Tapi kalau yang di hostel jangan berteriak, nanti dipikir saudara kesurupan. Atau yang di rumah. Kalau di rumah sendiri boleh. Tapi itu pun tetangga mesti harus dijaga juga. Nanti dipikir kita kenapa-kenapa. Tetapi ini seperti wanita pendarahan 12 tahun ini. Dia nggak persoalkan orang yang sedang berkerumun. Tidak pedulikan apa kata orang, tapi yang dia tahu, yang dia mau, asal ku jamah saja, itu bicara koneksi, terhubung. Saudara, tidak persoalan saudaraku ini kasih Tuhan seberapa masalahmu hari ini, seberapa buruknya mungkin keadaanmu, atau kita mungkin jadi bahan perbincangan orang lain, atau kita mungkin saudara sudah tidak dipedulikan oleh siapapun, tapi dengar dengan baik, itu belum langkah akhirmu. Itu belum langkah akhirmu. Engkau masih punya harapan di jalan buntu yang sedang kau alami. Engkau sedang punya harapan di balik gunung persoalan yang begitu besar. Apakah harapan itu? Biarlah melalui jalan buntu yang kau hadapi, engkau datang mencari Yesus. Engkau datang berseru, engkau datang berteriak. Dari hatimu paling dalam sampai engkau punya koneksi dalam roh. Punya koneksi dalam roh, sekali lagi punya koneksi dalam roh dengan Tuhan. Dan saudara pasti bisa mengalami Anda ini terkoneksi dengan Tuhan atau tidak. Atau justru kita hanya terkoneksi dengan masalah kita, terkoneksi dengan dunia ini, sehingga kita akan digilas, akan dihancurkan, atau akan ditekan oleh berbagai kesulitan-kesulitan kita. Hari ini saya mau katakan pada saudara, ayo bangkit saudara. Mari bangun kembali. Kesulitan yang kau alami hari ini, penderitaan yang kau alami hari ini, itu mestinya membangkitkan iman kita dan berkata, Yesus, Yesus, aku butuh Engkau. Aku membutuhkan Engkau. Aku harus terkoneksi dengan Engkau. Maka koneksi dengan Tuhan Yesus, hubungan dengan Tuhan Yesus seperti wanita pendarahan ini terhubung dengan Yesus, maka penyakitnya sembuh. Jubah imam mungkin, jubah para murid-murid juga pada kala itu disentuh oleh wanita 12 tahun pendarahan ini. Tapi enggak terjadi apa-apa. Tapi hanya menyentuh jubah Yesus, dia sembuh. Saudara mungkin ada masalah yang sangat sulit. Dapat Anda minta saran dari para pakar. Waduh, minta nasihat dari orang-orang berhikmat. Bahkan mungkin para orang-orang hebat memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada saudara, tetapi kayaknya enggak sampai membuat saudara mengalami pemulihan atau sesak
di hati dan di pikiran saudara masih belum terjawab. Padahal saudara sudah perlu pergi mungkin ke orang psikolog, konseling kepada orang-orang berhikmat, orang-orang berpengetahuan, punya pengalaman hebat. Tapi kayaknya tidak mengalami sebuah pemulihan. Kenapa? Sama seperti seorang penyakit pendarahan 12 tahun tadi. Semua tabib dia sudah pergi. Jubah para imam juga mungkin sudah disentuh pada kala itu sebab orang berdesak-desakan. Banyak orang yang bersentuhan dengan dia tapi nggak terjadi apa-apa. Tapi cuman terkoneksi dalam jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Ini bukan berarti cuman sentuhan secara fisik, tapi ini sentuhan secara iman. Dia meletakkan imannya. Sebagai pertanda dia meletakkan imannya. Dia mau mencari Yesus, mencari jubah Yesus. Sebagai engkau percaya bahwa hanya Yesus jawaban atas persoalan hidupmu. Kau tidak perlu pergi kemana-mana. Kau hanya datang kepada Tuhan. Ambil waktu, duduk di kamarmu. Ambil waktu untuk doa pada Tuhan. Mungkin tidak perlu berteriak, tapi dalam hatimu berteriak, Tuhan tolong aku. Sampai engkau benar-benar mengalami sebuah koneksi dengan Tuhan. Jangan dipalsukan, jangan dibuat-buat. Sama seperti wanita ini. Dia asli, nyata menyentuh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Sebuah keheranan terjadi. Inilah yang kita alami dalam kehidupan kita saudaraku. Maka Allah juga akan menyatakan hal yang sama kepada kita. Kerap kali ketika kita berada dalam tantangan dan kesulitan besar karena kita mungkin punya hubungan yang rusak dengan Allah. Ada banyak orang saudaraku, walaupun kesulitan dan tantangan tidak membuat dia lari pada Tuhan, tapi makin lari kepada dunia, makin lari kepada hal-hal yang tidak benar. Tema renungan kita atau khotbah pada saat hari ini adalah koneksi dengan Allah. Maka ketika dia terkoneksi dengan Allah, apa yang terjadi? Wanita ini gak pernah berpikir akan disapa oleh Tuhan Yesus. Wanita ini gak pernah berpikir Tuhan Yesus akan berhenti di keramaian, lalu menyapa dia, memberi waktu kepada dia untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa. Ngerti gak apa yang saya maksud, saudara? Wanita ini tadinya cuma berpikir, asal ku jamah jubahnya, cukup, aku pasti sembuh. Bukan karena dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak mau ketemu Tuhan atau tidak mau berbicara, tapi dia tahu kesempatannya tidak memungkinkan karena dia melihat dirinya seorang wanita penyakit pendarahan pula, itu najis bagi orang-orang Yahudi. Anggap sampai sini, amin. Jadi dia sadar itu, aku tidak mungkin bisa diterima, aku tidak mungkin bisa berhadapan. Aku tidak mungkin Yesus kasih waktu kepada saya, tapi aku harus menyentuh jubahnya. Nah, kadang-kadang kita juga kita berpikir, apakah Tuhan masih mengasihi aku? Apakah Tuhan peduli dengan aku? Apa iya Tuhan masih menerima aku orang berdosa? Apakah iya Tuhan masih mengampuni aku yang sudah banyak kejahatan? Dengar dengan baik. Jangan biarkan hal itu menghalangimu untuk datang pada Yesus. Justru hal itu harus membawa engkau datang pada Yesus. Dan engkau berkata, aku ngerti, aku begitu berdosa, aku begitu najis, aku bersalah, banyak kesalahan yang kulakukan, aku telah jauh dari Tuhan, aku telah mengkhianati Tuhan, aku telah berontak pada Tuhan, aku telah terpuruk, aku telah tertekan, tetapi aku harus kembali kepada Dia, aku harus menggapai Dia, aku harus terkoneksi dengan Dia, aku harus terhubung dengan Dia, aku harus terhubung dengan Dia. Pada Markus pasal yang ke-5 ayat 34 mengatakan, kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Sebelum masuk ke sini saudara, kita lihat bagaimana pada kala itu perempuan ini hanya berpikir bagaimana menyentuh jubah Yesus. Tapi lebih dari yang dipikirkan Tuhan sediakan bagi dia. Maksudnya apa? Ketika dia menyentuh jubah Yesus, Yesus langsung berhenti dan berkata, siapa yang memegang jubahku? Maka murid-muridnya menjawab, lah guru, ini orang berdesak-desakan, berkerumun, berbondong-bondong. Ya pastilah banyak orang yang menyentuh jubahmu.
Kok malah tanya lagi siapa yang menyentuh jubah? Guru. Tapi Yesus berkata, benar, tapi ini beda. Perempuan yang hina ini di mata manusia, yang najis di mata manusia, waktu punya koneksi dengan Yesus, mampu mengambil perhatian Yesus sampai Yesus berhenti dan bertanya, siapa yang menjamah jubah? Lalu saat itu saudara, walaupun murid-muridnya berkata, kan banyak orang di sini, mana kita tahu? Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Yesus berkata, ada yang menyentuh, ini berbeda. Maka ditemukanlah wanita tadi, saudara. Wanita itu mungkin datang dengan ketakutan, apalah nanti yang akan kuterima. Aku mungkin dimarahi terlalu lantang, terlalu lancang. Tapi pada kenyataannya tidak, saudara. Mungkin juga murid-murid berkata, oh kamu ini buat masalah saja. Orang lain berkata, waduh itu wanita yang penyakitan itu loh. Gak tahu diri itu orang. Berani-beraninya menyentuh jubah Yesus yang kudus. Tapi Yesus, saudara, tidak memarahi. Yesus tidak menghina dan Yesus tidak menolak. Tapi Yesus berkata, hai anakku. Maka ini memberikan sebuah rasa kaget bagi orang sekitar. Waduh, dia dipanggil anak. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Saudara perhatikan apa yang saya maksudkan di sini, saudara. Ketika saudara benar-benar terkoneksi dengan Tuhan, mencari Tuhan dengan rasa haus dan lapar akan Dia, Yesus akan memberikan waktu kepada kita, memberi perhatian kepada kita, akan menerima kita, akan mengangkat kita. Wanita ini berpikir, aku akan dimarahi, tetapi pada kenyataannya Yesus menerima dia, Yesus mengangkat dia, Yesus mendeklarasikan berkata, hai anakku, bangkitlah, pergilah dengan selamat, imanmu menyelamatkan engkau. Engkau mungkin merasa kotor hari ini, engkau merasa najis, engkau merasa terbuang, engkau merasa disingkirkan orang, engkau merasa tidak layak oleh karena kesalahan, kejahatan yang sedang kau lakukan. Dengar dengan baik, waktu yang terbaik bagimu hari ini untuk berteriak dari hatimu dan berkata, Tuhan, 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 aku mau terhubung dengan engkau, aku mau terkoneksi dengan engkau. Jangan terintimidasi, kemana lah aku mau berdoa, aku aja masih berdosa kok. Kemana lah aku mau datang ke gereja, aku aja masih najis. Tidak, justru keadaan itu harus membuat engkau berkata, Yesus, aku membutuhkan engkau. Saya tidak mengatakan saudara jadi bebas berdosa, tidak. Tapi keberadaanmu hari ini harus mendorong kau datang pada Tuhan. Dan jangan menganggap Tuhan Yesus akan marah denganmu, membuangmu ataupun memurkaimu. Tapi Tuhan akan berkata, hai anak, seperti kepada wanita berzina itu. Semua orang berkata dan termasuk Farisi, wanita ini berzina menurut hukum Musa harus dilempar batu dan sampai mati. Yesus berkata, benar, siapa di antaramu tidak berdosa, engkau duluan yang melempar batu. Tidak ada yang berani. Dan Yesus juga berkata, hai wanita, adakah orang yang menghukum engkau? Wanita berkata, tidak ada guru, aku pun tidak menghukum engkau. Wanita ini tadi berpikir, pasti guru ini menghukum aku, dia layak menghukum aku karena dia suci. Dia benar. Tapi Yesus berkata, aku juga tidak menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Hari ini itulah yang saya mau katakan pada saudara. Anda dan saya butuh koneksi dengan Allah. Waktu engkau butuh, waktu engkau dalam kesulitan tentang apapun, kesulitan engkau hadapi hari ini, koneksi dengan Allah akan berikan kekuatan, memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan mujizat dan memberikan perkara-perkara besar, bahkan memberikan pencerahan bagi kita. Dan koneksi dengan Allah membuat hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Pada kala itu saudara, wanita yang dianggap najis, dianggap hina, dianggap kotor, tapi kenajisannya itu disucikan oleh kekudusan Yesus, disucikan oleh kesucian Yesus. Maka pada saat itu dia dijadikan menjadi anak Allah. Dia berkata, hai anakku. Dan pada kala itu dia bukan cuma menerima kesembuhan, tapi menerima keselamatan. Menjadi anak Allah artinya menjadi anak Allah, menjadi ahli waris dalam kerajaan. Sebabnya saya tutup khotbah ini, saudara. Dengar dengan baik, masalah yang kau hadapi hari ini, kesulitan yang kau hadapi hari ini, itu bisa jadi alat Tuhan untuk membuat engkau supaya mencari Tuhan dan punya koneksi dengan Allah. Dan ketika engkau punya koneksi dengan Allah, Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi setiap keadaan. Tetapi lebih daripada itu, Allah ingin membawa engkau dan saya menjadi ahli waris dalam kerajaan, menjadi anak-anak Allah. Ingat, engkau adalah anak-anak Allah.
engkau anak-anak Allah jika engkau punya koneksi dengan Yesus. Dan koneksi kita dengan Yesus dibuktikan hidup kita semakin diubahkan, semakin disucikan, semakin disempurnakan, semakin diperbaharui hari demi hari. Maka Tuhan akan berkata nanti kepada kita, hai anakku, sabaslah, marilah sehidangan dengan. Berikan tepuk tangan terbaik buat kebenaran ini. Imani kebenaran ini. Jangan hanya didengar, tapi praktekkan, lakukan dalam kehidupan saudara, supaya saudara berkemenangan dalam kehidupan. Amin. Buat firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah pertolongan kita. Haleluya Tuhan. Musim apapun yang sedang kita alami hari ini, Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari katakan bersama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah. Setiap musim apapun yang kita alami, Tuhan selalu menolong kita asal kita punya koneksi dengan Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari berikan tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Kami sembah, kami puji. Kiranya seluruh umat-Mu Tuhan dipulihkan, kiranya seluruh umat-Mu Tuhan diubahkan, kiranya seluruh umat-Mu mengalami
perjumpaan dengan Engkau, koneksi dengan Engkau. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan kami, persoalan kami hari ini, itu memacu kami, mendorong kami untuk berlari kepada Yesus dan berkata, asal kami terkoneksi dengan Tuhan, asal terhubung dengan Tuhan, maka kami akan mengalami perkara-perkara yang besar. Tuhan akan menjadi penolong kami, penuntun kami, menyatakan kuasa dan kebesaran atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpuji Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat hari ini atas semua anugerah dan kebesaran bagi kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, seberapapun yang akan kami beri, kiranya semua berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus, terpuji termulialah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan amin. Baik, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua dimanapun kita berada, baik yang ada di gereja bahkan juga yang ada di hostel, di rumah masing-masing. Baik saudara yang di gereja, silakan mengumpulkan persembahan kepada kotak persembahan yang sudah disediakan di depan. Dan bagi saudara yang di rumah, di hostel, di asrama, silakan memasukkan persembahan saudara di amplop persembahan ataupun menyisihkannya. Nanti saudara bisa mengirimkan ataupun memberikannya kepada pelayan yang ada di gereja kita, khususnya di Sungaway. Saudara boleh menghubungi saudara Yuli Utapea ataupun mentransfer ke rekening yang kita sediakan. Bahkan saudara yang di Johor, saudara bisa menghubungi saudara Siska Rumah Pea supaya semua bisa teradministrasi dengan baik. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat dan pelayan tetap setia mendukung pelayan kita baik dalam doa bahkan juga dalam dana melalui persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan mingguan. Dan apa yang saudara tabur kelak Tuhan akan mengizinkannya kita untuk menuai sesuai dengan kehendak-Nya. Katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat juga yang belum mendukung pelayan kita atau belum mengembalikan persembahan baik persepuluhan ucapan syukur, boleh menghubungi kami bahkan juga mentransfer ke rekening yang kita sediakan. Terus kita akan membuka pelayanan kita. Untuk saat ini kita buka 2 sesi di Sungaway jam 10 pagi dan jam 8 malam. Diharapkan semua jemaat mengikuti prokes ataupun protokol kesehatan atau SOP atau SOP supaya kita juga ikut bersama-sama berjuang untuk memutus rantai COVID-19. Ikuti protokol kesehatan, wajib scan QR, wajib pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, bahkan juga tidak diizinkan untuk berfoto bersama di gereja, bahkan juga tidak diizinkan untuk mengupload kegiatan-kegiatan di gereja
Sebab saya takut apa yang saudara upload tidak sesuai dengan standar SOP yang diberlakukan. Demikian pengumuman kita pada saat hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap dukung channel kita juga dengan men-share, like, dan men-subscribe. Bagi saudara yang sudah subscribe, jangan di-subscribe ulang nanti jadi unsubscribe, tapi boleh share ke kawan-kawan supaya juga makin banyak yang terjangkau, khususnya semua jemaat yang tergembala di GB Icon City. Demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terima doa berkat. Serahkan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua. Baik yang ada di gereja, yang ada di rumah, lambaikan tanganmu, shalom. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan atau di lain kesempatan. God bless you all.